Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edi Selalu di Hati, yang selalu kesana kesini mencari informasi, juga motivasi. Saat ini di samping saya ini ada seorang spider woman, pemanjat. Siapa dia? Kita sudah kenal semua. Aris Susanti Rahayu. Halo Mbak Aris. Halo Pak. Ya, siap. Mbak Aris, itu sebentar ya. Tahun 2018 lah Mbak Aris. Saya ingat itu, saya kan ikut nonton juga di Palembang itu. Itu waktu menggemparkan gerobokan di arah di Jalan Arus Suprapto itu, sampai bahkan anak saya ikut nangis itu, keterharu itu. Itu gimana rasanya pada saat itu? Aduh Pak, rasanya tuh ya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Yang pastinya cuman bisa bersyukur, berterima kasih karena nggak nyangka gitu loh, ternyata dukungannya Kabupaten Grobogan tuh sangat-sangat Luar excited biasa ya, buat saya gitu kan. Waktu pulang pun nggak mengira sampai diarak gitu kan, nggak ngira ya kayak ada akan bertemu dengan bupati kayak gitu, tapi kan nggak sampai anak-anak pos pokoknya meluber lah. Ini juga ada lah, ini gambar-gambarnya waktu tahun 2018 itu sampai seperti itu, jalanan sampai macet, sampai wah luar biasa. Iya, nggak nyangka sih Pak. Saya kira kan cuman ya udah kita dari habis arak-arakan di Jawa Tengah, habis itu diambil ibu. Saya kira ya udah kita ada ngobrol di sama ibu aja gitu. Ternyata diarak sampai, ya Allah. Tapi memang luar biasa itu sendiri. Waktu aku di Palembang itu, waktu menang itu kan Indonesia Raya, memandangkan lagu itu, wah saya merinding itu waktu. Cuma nggak sempat ketemu karena juga ketat ya. Ketat. Nah, terus Mbak Aris, sekarang kan kegiatan sekarang ini apa Mbak Aris? Kegiatan saya sekarang, saya di Kabupaten Grobogan ini membantu mendampingi adik-adik Pengcap Kabupaten Grobogan, khususnya ya panjat tebing. Yang ini ya, di belakang ini ya. Ya, jadi asisten pelatih, jadi menemani adik-adik latihan untuk persiapan Prof. Ya. Terus kan kalau tidak salah kan status Mbak Aris ini kan dapat apresiasi dari pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mbak Aris diangkat menjadi PNS. Nah itu di status PNS-nya, SK-nya itu Mbak Aris itu sebagai apa? Alhamdulillah, status saya di PNS itu di fungsional. Jadi kalau fungsional, saat ini saya ada di Kabupaten Grobogan buat jadi pelatih, asisten pelatih. Untuk area tugasnya gitu loh, yang dari atlet itu ya? Iya, betul. Yang di atlet area tugasnya se-Indonesia, tapi tetap membuat laporan kegiatan ya tiap pasti aktivitasnya. Tapi nggak menyebutkan harus jadi pelatih itu, enggak ya? Ya kita nanti bikin kayak SK gitu, dilaporin ke kantor gitu. Laporan ke kantor. Rata-rata memang ASN yang saya tahu sih, pada kalau nggak kembali ke daerahnya masing-masing, itu dia stay di kantor. Di kantor sih. Terus Mbak Aris, ini masih manjat nggak sih pasca Asian Games itu kemarin? Kalau setelah Asian Games masih manjat sampai tahun 2020-2021, dan kemarin habis PON saya istirahat. Nah, PON kemarin kan dapat bergu emas ya, sama individunya kan, individunya kan turun ya di perunggu. Lah itu menurut Mbak Aris itu, apakah sekarang ini memang atlet-atlet itu kompetitornya sudah luar biasa, adik-adik tingkatnya, adik-adik ratingnya Mbak Aris ini sudah memang bagus, atau Mbak Aris yang turun? Kalau saya melihat di olahraga panjat tebing, yang pastinya regenerasinya mulai naik ya Pak. Jadi atlet-atletnya itu udah mulai berkumpul dalam satu tempat, jadi kayak di pelatnas gitu, diolah sedemikian rupa, kemudian jadi banyak persaingannya. Berarti memang regenerasinya bagus ya, bukan karena Mbak Aris sudah nyaman jadi PNS, dapat bonus, terus tiponya juga terus kendor latihannya, bukan seperti itu ya? Kalau untuk kompetisi di panjat tebing tuh
tidak bisa menjamin sih Pak, apalagi di speed ya. Iya. Kalau di speed ini kan kita mainnya di kecepatan, ya kan. Nah, belum tentu orang yang paling cepat dia juara, belum tentu orang yang paling lambat pun dia tidak juara. Jadi faktor X-nya di panjat tebing itu besar untuk di speed ya. Speed ya. Kalau speed kan kelihatan iya. sih ya. Dan itu kan juga ketika salah panjat aja sudah dis kan kayak gitu tuh. Ya, itu Ngeri namanya false start. False start. Kesalahan start ya. Iya. Terus Mbak Aris, ini berarti setelah PON ini rencana Mbak Aris sudah nggak manjat ya? Maksudnya fokus di pelatih? Sepertinya seperti itu Pak. Usia berapa ini? Alhamdulillah usianya udah 27 tahun. Oh 27 tahun? Ya. Oh 27. Dan Mbak Aris ini pemirsa ini sudah menikah, jadi jangan main-main sama Mbak Aris. Yang menikah dan menikahnya sebelum PON. Wah. Ini program nggak atau mengalir aja untuk baby? Alhamdulillah ngalir aja. Ngalir ya, maksudnya ketika Allah memberikan sekarang pun siap gitu ya. Siap betul. Doanya Pak, pemirsa semuanya. Terus Mbak Aris, buat atlet-atlet di Grobogan dan di Indonesia khususnya, kita coba, karena Mbak Aris ini termasuk atlet yang sudah sampai puncak kan itu. Puncak dalam hal ini sampai meraih emas di Asian Games. Itu menurut Mbak Aris dalam konteks kepelatihan ya, pelatih itu menurut Mbak Aris itu pelatih itu enak yang keras atau yang intinya yang kekeluargaan gitu loh? Kalau menurut saya mungkin fleksibel ya Pak. Jadi di mana dia harus keras dan di mana dia harus menjadi keluarga. Berarti tetap dibutuhkan ya keras itu? Pasti dibutuhkan dong. Karena nanti harus. Kalau terlalu nyaman nanti itu kan terus memang gitu. Jadi memang ada saatnya dikerasin, ketat, ada juga saatnya pelatih merangkul anak-anaknya. Gitu. Jadi berkaitan dengan pengalaman Mbak Aris itu kan sudah mengalami gonta-ganti pelatih otomatis ya. Oh iya. Ya. Pernah nggak ketika pelatih itu melakukan keras, maksudnya keras itu over itu membuat Mbak Aris lemah, gondok atau justru termotivasi? Yang namanya juga manusiawi ya, pasti punya rasa. Jadi pas pertama-tama gitu dimarahin, kayak dibentak-bentak, karena memang itu saya sadar itu kesalahan saya saat latihan, saya terima. Tapi pastinya ya pasti yang namanya manusia pasti aduh kok aku dikiniin ya, pasti kayak gitu sih. Tapi kembali lagi saya berpikirnya positif sih, bahwa oh iya pelatihku keras seperti ini karena dia pengen atletnya maju. Oke, ya udah, berarti sempat nangis juga, pernah nangis juga ya? Ya pastilah, pasti kalau nangis itu nangis karena capek latihan, nangis karena dibentak, pasti kayak gitu. Cuman berarti kan dari sampai ke puncak itu kan memang butuh perjuangan luar biasa ya. Itu dengarkan pemirsa, untuk menjadi juara itu tidak ada hal yang mudah. Memang harus membutuhkan waktu ribuan jam ya tentunya untuk latihan. Pasti ya ribuan jam. Nah, ini Mbak Aris ini tinggalnya sekarang di Grobogan juga ya? Alhamdulillah ada rumah di Grobogan. Terus Mbak Aris awal-awalnya suka panjat tebing itu dulunya kan di film ada juga ya? Di film, cuma saya nggak sempat nonton. Nggak, film itu tonton di YouTube. Oh, di YouTube. Ya, maksudnya dengar-dengar ditemu sama Mas Ari gitu ya, pelatih. Ya, alhamdulillah banyak sekali yang nemu sih. Oh, tapi dari awal pertama Mas Ari ya. Itu Pak Yuli. Oh, Pak Yuli. Olahraga SMP saya. Sekarang sudah pensiun? Masih. Oh, masih kan, Pak Yuli. Pak Yuli. SD mana sekarang? Beliau SMP. Oh, SMP. Di SMP 1 grup. Berarti nemunya Mbak Aris ini waktu SMP? Iya. Suka manjat pohon katanya. Bolos atau manjat pohon? Boten bolos Pak. Jangan ditiru yang ini ya. Panjat-panjat, terus kemudian siapa tadi Pak Yuli berpikir ini, padahal zaman saat itu kan juga kayak panjat tebing sendiri kan nggak keren banget ya. Identik sama naik gunung belum ada. Nah, terus diarahkan ke Mas Ari gitu. Iya, jadi kebetulan Pak Yulianto itu kayak masih ada saudara sama Mas Ari gitu kan Pak. Nah Mas Ari bilang kalau butuh sosok wanita buat ikut Porprov. Akhirnya saat itu kan saya juga dipegang Pak Yuli
buat mewakili SMP OSN atletik dulu kan. Kemudian ditariklah, ayo kamu mau nyoba olahraga baru nggak, panjat tebing. Habis itu pulang sekolah dianterin nyoba, ternyata sampai sekarang. Waktu nyoba itu kamu langsung seneng juga? Seneng ya begitu. Cuman ya pas manjat gitu kok sakit ya tangannya kayak gitu loh. Tapi ya tetap dilakuin karena senang. Oh ya Mbak Aris, ini saya kan lihat dari IG-nya Mbak Aris ini kan sering story-nya sering sepeda. Ini gimana itu? Maksudnya buat olahraga, buat menjaga. Jadi berpikirnya saya setelah saya istirahat nggak manjat, otomatis kan nanti badan saya pastinya ya nggak se-atletis yang dulu gitu kan ya Pak. Jadi saya berpikirnya oke lah, saya nyoba hobi yang lain gitu. Jadi berarti itu takut gendut juga? Belum pemirsa, takut gendut. Ya, selain buat hobi juga olahraga itu kan penting ya. Ya. Apa mau olahraga apapun lah itu buat menyehatkan tubuh kita gitu kan. Jadi saya memilih sepeda karena itu memang awam sekali buat saya. Akhirnya saya nyoba, kok ternyata ketagihan, enak, ya udah ngikut aja. Dan itu cuma buat olahraga sih, bukan buat. Tapi mahal loh sepedanya loh. Buatan Pak. Saya kan tahu juga merek-merek sepeda peleknya. Ya nggak apa-apa, emang itu kepuasan sebenarnya. Ikut komunitas di sini berarti? Komunitas Alhamdulillah sepeda? ada, diikutin. Jadi banyak kenalan gitu. Banyak saudara jadinya ya Pak ya. Terus Mbak Aris yang terakhir, tolong sampaikan motivasi buat atlet-atlet yang sekarang ini berkembang biar setidaknya termotivasi, bisa syukur-syukur bisa seperti Mbak Aris ini. Trik-triknya apa? Pesan saya buat semua atlet di daerah maupun di Indonesia yang baru meniti karir, yang pastinya tetap semangat, nikmati proses dan perjalanannya, yang pasti selalu berdoa, berikhtiar, minta doa restu sama orang tua, karena proses itu nggak singkat, panjang. Sama halnya dengan saya bisa sampai di titik ini, itu saya hampir belasan tahun baru bisa meniti karir di internasional. Jadi untuk semua atlet, khususnya di Kabupaten Grobogan, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita berusaha keras, pasti kita bisa meraih impian kita, apapun itu. Wah, mantap. Mbak Aris tadi nyambung, ada pesan yang jangan lupa minta doa restu orang tua. Berarti ada peran juga ya selama ini keberhasilan Mbak Aris dari pesan dari orang tua ya? Saya selalu menerapkan ke diri saya itu besok sebelum kompetisi, entah malam, entah pagi sebelum berangkat ke tempat lombanya, saya harus telepon kedua orang tua saya. Yaitu minta doa restu, karena menurut saya doa yang insya Allah mujarab gitu kan ya, itu dari kedua orang tua gitu. Oke, dengerin. Kadang kan gampang kayak gitu hal yang seperti itu. Terima kasih sekali yang berkaitan dengan motivasi tadi Mbak Aris. Pesan juga buat channel YouTube ini. Halo untuk semuanya, jangan lupa ya saksiin terus channel dari Edi Selalu di Hati biar terus update ya untuk semuanya tentang olahraga khususnya di Kabupaten Grobogan, dan biar semuanya tuh lebih tahu gitu, oh ternyata olahraga di Kabupaten Grobogan pun banyak dan mempunyai atlet-atlet yang berbakat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih sekali Mbak Aris atas waktunya. Sukses selalu, sehat, segera dapat momongan. Terus atlet-atletnya ini juga nanti bisa meneruskan prestasi Mbak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.